Guys, lagi rame brand-brand diduga KW tapi dijual dengan embel-embel tag reject ori. Gimana tuh maksudnya? Dan bagaimana sih kalau misalnya dilihat dari sisi bisnisnya? Kok modelan kayak gini semakin lama semakin banyak dan sepertinya kayak tidak terdeteksi sama regulasi kita. So kalau gitu, mari kita bahas. Halo good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin, amin. Well, beberapa hari ke belakang kemarin ya, skena perlokalan, lokal pride ini lagi rame karena ada satu topik yang diangkat sama Mas Dion di salah satu videonya di Instagram tentang salah satu seller yang jual salah satu brand luar yang katanya itu adalah stok reject dari pabrik alias yang nggak lolos QC, tapi dia ngakunya memang itu brand atau produknya itu ori teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalian ketinggalan infonya atau kontennya seperti apa, aku kasih cuplikannya seperti ini. Sekarang kita bandingkan Essential Fear of God yang gue beli di Sangkil, yang dia bilang ini adalah sisa pabrik atau apapun itu gue gak ngerti, dengan Essential Fear of God yang gue beli langsung dari Fear of God-nya. Nah sebelum ke situ, gue pernah email ke Fear of God-nya. Gue untuk menanyakan masalah Sangkil ini. Ternyata Fear of God bilang dia tidak bekerja sama dengan Sangkil. Dan bahkan Fear of God bilang dia tidak menjual produk-produknya itu di TikTok. Bahkan Fear of God juga bilang dia tidak menjual produk-produk yang sudah di-cut label atau barang reject. Barang reject itu dia tidak jual. Oke teman-teman, di sini aku akan coba bahas. Kebetulan di tahun 2012 sampai 2014-an itu juga aku ada pengalaman di situ juga, dan beberapa kali aku juga punya akses untuk dapat produk dari produsen kemeja langsung pada saat itu, dan beberapa juga bisa untuk di white label alias di re-label teman-teman. Nah kita bahas dulu yang pertama, apakah produk reject ori dan bagaimana barang reject ini bisa keluar dari pabrik atau konveksinya. Barang atau produk reject ori itu sebenarnya memang benar adanya. Dan kalau misalnya kalian cek di lapangan, di pabrik-pabrik atau di konveksi yang besar yang biasanya ngerjakan orderan, itu bisa dibilang pasti ada teman-teman. Itu bisa dibilang bukan kabar burung, tapi memang benar-benar ada. Kalau misalnya kalian punya kenalan di situ, kalian bisa akses di situ. Tapi quantity dari jumlah bisa dibilang rejectnya itu mungkin bisa dibilang dari 500 pieces gitu ya. Anggaplah 500 pieces itu bisa dibilang pasti mungkin ada 1-3% total produk yang reject gitu loh. Entah karena mungkin QC dari brand tersebut yang ketat atau memang ada sedikit miss di bagian finishingnya yang akhirnya itu tidak sesuai dengan balik lagi ke QC untuk brandnya teman-teman. Nah pertanyaannya terus, kalau barang reject gitu diapain mas? Sepengalamanku ya teman-teman, koreksi kalau misalnya aku salah, dan ini aku punya pengalaman waktu 2012 sampai 2014 dulu. Kalau sekarang aku kurang tahu juga untuk konveksi yang benar-benar besar banget. Nah ada sebagian konveksi atau pabrik mungkin yang mempertimbangkan kalau ini barang reject, misal dalam sebulan ada anggaplah 200 pieces misalnya. Dari total quantity dalam satu bulan mungkin 10.000. Nah ini mau diapain gitu kan. Mungkin kalau vendor-vendor yang kuantitinya tidak terlalu besar, rate untuk rejectnya pasti juga akan lebih kecil gitu kan. Kalau ini mungkin masih bisa dibagi-bagi ke orang yang kerja di situ. Tapi kalau quantity sudah puluhan sampai ratusan per bulan, ya disinilah oknum bermain teman-teman. Bagaimana barang reject ini bisa keluar dari pabrik atau konveksi tersebut? Nah mungkin aku di sini nggak akan share untuk detailnya seperti apa karena agak serem juga gitu ya. Cuma di sini memang kadang ada oknum-oknum di bagian apapun lah itu, mau di bagian QC-nya atau di bagian mungkin kepala produksi dan segala macam. Cuma yang aku tahu biasanya bos-bosnya ini ada yang memang tidak memperbolehkan barang reject itu untuk keluar. Nah ini biasanya bisa jadi permainan dari orang gudang juga teman-teman. Makanya kalau buat aku pribadi untuk bagian produksi ini, untuk barang-barang kayak sampel, kemudian total produksi, dan barang yang sudah dikirim, dan barang yang reject, itu kita total semua dalam sebulan. Supaya apa mas? Ya supaya kalau misalnya barang-barang tersebut yang produksi di kita, kemudian ternyata brand tersebut komplain perihal misalnya, loh mas aku produksi di masnya kok ada yang jual nih produk
yang sama tapi mungkin KW-nya atau bisa dibilang barangnya sama gitu ya. Nah, kalau misalnya barang KW itu kan aku juga sempat ada pengalaman di produkku itu bisa dibilang di KW-in sama orang gitu ya. Nah, tapi perbedaannya kelihatan banget teman-teman. Produk yang ori sama produk yang KW itu pasti akan berbeda, baik dari kualitas, sablonnya, materialnya itu pasti akan berbeda sama orinya. Nah, untuk meminimalisir tempat kita diprotes secara sepihak dari pihak klien, kita memberikan data-data gitu loh. Kita tidak pernah mengeluarkan bisa dibilang ya produk tersebut. Kalau misalnya produk tersebut memang disinyalir itu dari kita yang ngerjakan, bisa coba dari produk yang KW itu silakan dibeli terus di-compare sama hasil produk yang dulu udah pernah kita jual atau yang udah pernah diorder sama brand tersebut. Nah, nanti dari situ akan kelihatan. Kalau misalnya sama identik berarti memang dari kami. Tapi kalau misalnya berbeda itu berarti memang ada oknum yang meng-KW-kan brand tersebut gitu. Oke, balik lagi. Bagaimana dengan case yang dibahas sama Mas Dion kemarin? Nah, kalau misal aku lihat ya dari video Let's Burn It-nya, itu kan brand esensial gitu ya. Aku bisa dibilang itu untuk yang dari Sangkil itu bisa dibilang fake 99% teman-teman. Kenapa aku bisa pede bilang seperti itu? Karena pengalamanku dari 2012 sampai 2024 sekarang gitu ya di dunia clothing ini, kalau itu memang brand ori yang reject, harusnya komponen-komponen penting itu sama identik teman-teman. Kayak contohnya nih yang sudah disampaikan juga itu kayak bahan yang dipakai, terus tag-tagnya, apalagi yang kelihatan itu di tulisan esensialnya. Kalau misalnya orang jeli itu kelihatan berbeda. Sama kayak kalau misalnya kalian beli kaos Supreme yang asli, kalian compare sama Supreme Shopee, itu beda banget Pak. Dari segi fontnya, ketebalannya, ukurannya berbeda. Kecuali produk itu misalnya dari esensial katalog tahun 2020 dan memang udah agak lama nggak diproduksi, terus sekarang di 2024 esensial yang asli ini mengeluarkan katalog itu lagi dengan detail yang berbeda. Itu mungkin masih bisa gitu ya. Mungkin karena ada upgrade bahan atau ganti jenis sablon, itu masih memungkinkan teman-teman. Nah, contoh dari esensial itu katalognya bisa dibilang kan ini katalog yang masih ongoing gitu, yang masih ready stock. Tapi ada salah satu seller yang jual katalog sama tapi materialnya beda. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Kalau aku sih udah fix itu 99% fake teman-teman. Dan cuma 1%-nya aja yang ori, mungkin nama katalognya gitu ya. Yang ori itunya doang sih menurut gue. Well, sekarang kita bahas potensi cuannya di balik bisnis brand KW ini teman-teman. Jawabannya simpel sebenarnya. Ada supply, ada demand, ada permintaan, ada penawaran. Kalau masih ada masyarakatnya yang suka branded tapi pengen terlihat stylish, up to date, tapi kantong nggak mumpuni gitu kan, ya jangan harap barang-barang KW ini akan hilang teman-teman. Mulai dari KW abal-abal sampai dengan KW yang grade-nya itu king kopi, itu pasti bakalan tetap ada. Mungkin dari kalian ada yang tanya atau ada yang berpikiran, Mas sebenarnya kan dari yang case-nya esensial ini untuk KW-nya itu juga nggak jelek-jelek amat gitu loh. Malah niat gitu kan, sampai detail tag-nya lengkap segala macam ditiru. Nah itu dia teman-teman, ada supply, ada demand. Ibaratnya nih, kalian udah tahu ada brand A misalnya ya, yang lagi kencang banget salesnya, lagi hype, lagi naik. Terus kalian punya resource untuk produksi barang yang serupa. Kalau dia dari segi cuan instannya, itu pasti bakalan lebih cepet cuan kita nge-KW-in brand tersebut daripada kita bikin brand sendiri. Itu kita masih perlu edukasi pasar, perlu marketing, butuh iklan, butuh duit lah yang lebih daripada kita tinggal nge-KW-in brand yang lagi naik gitu ya. Toh research-nya ada. Ini kalau misalnya aku bilang dari kacamata bisnis, terutama untuk yang punya konveksi, biasanya bisa main nakal di situ. Nah, aku sendiri misal mau ngawein gitu ya brand yang lagi naik, sangat-sangat gampang banget teman-teman. Tinggal beli produk yang asli, terus kita bedah dalamannya, cari kain yang serupa, mesen tag dengan yang sama persis, terus pesan hang tag, pesan label, woven segala macem, terus kita produksi. Itu bisa banget sebenarnya. Malah ada beberapa brand yang bawa contoh brand luar produksi di kita gitu ya, disuruh bikin size chart kain yang sama tapi pakai desain dia, dan memang dia itu pakai
untuk brandnya sendiri gitu loh, bukan untuk ngawein brand tersebut. Ya itu kita masih bisa terima. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen, Mas aku pengen bikin persis kayak gini, desainnya samain, terus ini nanti akan aku kirim tag-tagnya, tolong dipasang, tolong disamain. Nah itu aku nggak bisa. Aku akan menolak dengan keras untuk brand-brand yang pengen ngawein produk-produk yang sudah ada gitu, karena ya kita bukannya apa-apa ya, dari segi hukum juga nanti bakalan kena, dari segi agama juga hal tersebut kan tidak diperbolehkan. Daripada nanti aku ikutan dosa gitu kan, karena barang KW kalau menurutku sama kayak kita jiplak atau nyomot karya orang lain untuk memperkaya diri kita sendiri, teman-teman. Aku sih lebih respect sama brand-brand yang mereka itu berusaha buat punya produk sendiri daripada comot-comot karya atau punya orang lain kayak gitu terus dijual. Wah itu udah red flag lah kalau buat aku. Tapi kalau misalnya kalian tanya, Mas lebih cuan mana sih sebenarnya untuk di awal-awal atau lebih cepatnya, kayak aku tadi bilang, serius teman-teman, lebih cuan jualan barang KW dari brand-brand yang lagi naik atau yang lagi hype daripada yang kita bikin bener-bener nge-build dari awal. Tapi sekali lagi, kalau buat aku pribadi ya, ini buat aku pribadi, bisnis itu nggak sekedar cuan, tapi bisa jadi surga atau neraka, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah, atau mungkin kalian punya sudut pandang yang lain, kalian bisa juga komen di bawah, kita diskusi bareng di situ. So kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper claw out. See you on next video. Bye bye.